Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Rangkaian informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yusrina Nurul Anggraini, inilah berita dan analisa selengkapnya. Melihat realitas politik di parlemen yang ditenggarai dikuasai oleh Koalisi Merah Putih, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Jokowi mendatang. Untuk itu, renegosiasi dengan Partai Amanat Nasional dan P3 bisa menjadi solusi penguatan koalisi pemerintah Joko Widodo mendatang. Pasca pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mayoritas diduduki oleh legislator dari Koalisi Merah Putih, tentunya menjadi rivalitas politik bagi Koalisi Indonesia Hebat. Realitas politik di parlemen yang mayoritas dikuasai oleh Koalisi Merah Putih mendatangkan kekhawatiran tersendiri bagi sejumlah pengamat di tanah air. Karena koalisi yang berada di luar pemerintahan ini dinilai dapat melemahkan kepemimpinan Jokowi JK mendatang. Untuk itu, dalam pemerintahannya mendatang, Jokowi perlu bernegosiasi kembali bersama partai yang dalam beberapa waktu terakhir dikabarkan merapat ke koalisi pemerintahan, yakni PAN dan P3. Ya, kemarin sudah ada indikasi baik ketika PAN dan P3 menghadiri Rakernas PDIP, itu satu hal yang bagus. Tetapi menurut saya kemarin kurang bisa dimaterialisasi dengan negosiasi ketika kemarin mereka di parlemen ya, ketika pemilihan ketua DPRD kemarin. Dan menurut saya Jokowi masih punya kartu truf, yaitu berapa pos menteri yang bisa di-share dengan menteri lain, bukan dalam pengertian dia bagi-bagi jabatan. Bahkan pengamat politik dari Indo Strategi Andar Nubowo juga menilai Koalisi Merah Putih berhasil bergerak lebih maju dari lawan politiknya, yakni Koalisi Indonesia Hebat di parlemen. Koalisi Merah Putih di parlemen itu adalah koalisi yang kuat, solid sekarang ini. Paling tidak sampai sekarang itu sudah 3-0. Ya kan, pertama rancangan undang-undang pilkada dimenangkan oleh KMP, MD3 juga malah 4-0, MD3, terus pilkada DPRD, terus kemudian kemarin pemilihan susunan pimpinan DPR, dan yang terakhir adalah komisi, ini dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Mengamati realitas politik di parlemen tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kabinet Jokowi JK ke depannya. Untuk itu, solusi membangun kembali komunikasi politik dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih diharapkan dapat mendukung pemerintahan Jokowi JK mendatang. Ihsan Marsha, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Tidak adanya pertemuan SBY Megawati, Koalisi Indonesia Hebat dianggap gagal dalam pemilihan pimpinan DPR. SBY juga terkesan sengaja menutup komunikasinya dengan partai PDIP. Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan pimpinan DPR ditambah kekalahan disahkannya RUU Pilkada serta Undang-Undang MD3 menjadi pukulan telak bagi Koalisi Indonesia Hebat. Partai Demokrat dinilai menjadi pihak yang bertanggung jawab, sehingga yang awalnya akan ada pertemuan antara Megawati dan SBY ternyata gagal dilakukan. Sementara itu, politisi PDIP Arya Bima menilai SBY memang sengaja menutup komunikasi dengan mematikan teleponnya. Upaya komunikasi dari pihak PDIP justru tidak disambut Ketua Umum Partai Demokrat, walau PDIP sudah mengirimkan utusan. Pak SBY nggak bisa dihubungi, jangan dibalik. Kata Demokrat untuk mengatur pertemuan dengan Mega hari ini. Jadi Pak SBY-nya yang menghindar, jangan dibalik. Kata Demokrat Bu Mega yang belum legowo mau ketemu Pak SBY. Belum, itu Mbak Puan, Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala Cahyo kok. Nggak bisa nemuin untuk mengarrange pertemuan hari ini. Awalnya PDIP meyakini Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Merah Putih pada sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR. Namun sayangnya hal itu hanya dianggap politik akal-akalan saja. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Isu yang menyebutkan bahwa 2,8% anggota DPR RI baru yang dilantik tidak memiliki agama menjadi isu hangat di media online.
Menyikapi hal ini, KPU memberikan bahan tahan untuk meluruskan isu yang belum tentu kebenarannya tersebut. Beredarnya data yang menunjukkan 2,8% anggota DPR RI dari PDIP periode 2014-2019 tidak beragama oleh Republika membuat heboh informasi di dunia digital. Karena mengingat syarat menjadi anggota DPR RI haruslah mencantumkan agama yang dianut. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Haidar Nafis Gumai menjelaskan, berdasarkan data yang ada di KPU, dalam proses pendaftaran setiap pengisian form selalu ada data agama. Hal ini terlihat dari form data yang dituliskan oleh KPU di mana jumlah anggota fraksi PDIP sendiri mengidentifikasi agama yang mereka yakini, yakni 62 beragama Islam, 31 Protestan, 10 Katolik, 5 Hindu, 1 Buddha dengan total 109 anggota. Jadi tidak ada satupun dari fraksi PDIP yang tidak memiliki agama. Ada form BB namanya pernyataan di atas materai, dan setiap form-form yang lain itu ada kolom agama dan mereka mengisi ya. Jadi saya tidak tahu data atau yang diberitakan oleh Republika ini mengambil data dari mana gitu. Nah, Haidar menambahkan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan syarat menjadi anggota DPR dan DPD RI harus beragama. Untuk itu tidak mungkin KPU meloloskan calon yang tidak memiliki agama. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Sejumlah nama kader terbaik Persyarikatan Muhammadiyah kembali digadang-gadang menjadi figur yang berpotensi masuk mengisi komposisi menteri pada kabinet Jokowi mendatang. Hal ini berdasarkan survei yang dirilis Lembaga Penelitian Indo Strategi. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang, hiruk-pikuk terkait figur yang akan mengisi komposisi kabinet Jokowi kian ramai diperbincangkan di masyarakat. Sejumlah nama pun diusulkan masyarakat untuk mendampingi Jokowi dalam 5 tahun kepemimpinannya mendatang. Mulai dari kalangan profesional murni hingga sejumlah figur dari partai politik. Sejumlah nama juga bermunculan dalam survei yang dirilis lembaga riset Indo Strategi, diantaranya menempatkan beberapa nama kader-kader profesional Persyarikatan Muhammadiyah yang digadang-gadang berpeluang besar untuk menduduki kursi kementerian kabinet pemerintahan baru ke depannya. Dalam pernyataan yang disampaikan Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo, di antara tokoh-tokoh profesional yang diajukan masyarakat, nama seperti Romin Dahuri dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Bambang Setiaji dan Rizal Sukma ditenggarai mendapat dukungan yang cukup besar dari masyarakat untuk diajukan menduduki kursi kementerian. Nah, dari visi misi Jokowi yang telah disampaikan ke publik itu ada pos-pos kementerian strategis, yaitu terkait dengan visi misi dia tentang poros maritim, kartu Indonesia Sehat, kartu pintar. Berkaitan dengan pendidikan, Indo Strategi itu berhasil menangkap ya aspirasi dari para pakar di bidang pendidikan untuk Kemendikti-Ristek, Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Itu yang paling tinggi adalah Profesor Dr. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Masuknya sejumlah nama kader terbaik dari Persyarikatan Muhammadiyah yang akan diusung dalam bursa calon menteri pada kabinet Jokowi diharapkan dapat terwujud dan mampu membawa amanah persyarikatan dan menuju Indonesia yang berkemajuan. Ihsan Marsha, Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Muhammadiyah melakukan penyembelihan kurban di beberapa titik. Penyembelihan dilakukan diantaranya di gedung PP Muhammadiyah Pusat dan kantor cabang di Tebet Timur. Selesai melakukan sholat Idul Adha 1435 Hijriah berjamaah, Muhammadiyah langsung mengadakan kurban. Hewan kurban diperoleh dari para dermawan secara kolektif yang kemudian disalurkan lewat lembaga zakat Muhammadiyah Lazismu.
Selain itu, PT Bintang 7 ikut menyerahkan kurban di pimpinan pusat Muhammadiyah dan cabang Tebet Timur selesai sholat Idul Adha. Acara dihadiri oleh General Manager PT Bintang 7, Weni, dan Ketua Muhammadiyah cabang Tebet Timur beserta Direktur Lazismu Pusat, M. Khairul Mutakin. Hewan kurban yang berhasil dikumpulkan yakni di kantor Muhammadiyah Pusat ada 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing, sedangkan di kantor Muhammadiyah cabang Tebet ada 30 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Berdasarkan penjelasan Direktur Lazismu Pusat M. Khairul Mutakin, daging kurban akan dibagikan di 32 titik di daerah kumuh, miskin, pedalaman, dan tempat-tempat bencana yang merupakan binaan dari Lazismu. Kita mendistribusikan di 43 titik di daerah kumuh, miskin, pedalaman, dan tempat-tempat bencana yang selama ini menjadi sorotan sekaligus binaan dari Lazismu. Dalam pembagian dan distribusi daging, Lazismu menggunakan strategi pola voucher agar tidak terjadi rebutan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Mengingat banyaknya masyarakat Tebet yang mulai berkumpul di area penyembelihan dan pembagian daging kurban. Arina Nurrohmah, Eko Bayuryanto, dan Mas Agung Ramantio memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha 1435 Hijriah di halaman Gedung PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Pelaksanaan sholat Idul Adha juga digelar di seluruh pimpinan cabang dan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1435 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu 4 Oktober 2014 ditandakan dengan sholat Idul Adha yang dilaksanakan di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam khutbah sholat Idul Adha yang dipimpin oleh Khatib Agus Trisundari, ia menyampaikan betapa pentingnya keikhlasan bagi umat manusia dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan ikhlas mengorbankan putranya sendiri demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sempat mengalami kebimbangan antara cinta dengan kebenaran. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memenangkan kebenaran serta cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi dari cintanya kepada siapapun, termasuk kecintaannya kepada anak satu-satunya yang dimiliki dan didamba-dambakan. Salat Idul Adha yang kali pertama dilaksanakan di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng ini dihadiri oleh ratusan jemaah yang ikut meramaikan salat Idul Adha kali ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menyiapkan 79 lokasi sholat Idul Adha yang tersebar di beberapa pimpinan cabang dan wilayah Muhammadiyah untuk memudahkan bagi jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ada yang unik setiap ada pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD baru. Salah satunya adanya bazar yang menjual berbagai macam baju batik, aksesoris, hingga makanan. Pelantikan anggota DPR dan DPD membuat kawasan gedung MPR DPR ramai oleh keluarga dari anggota DPR dan DPD RI yang baru dilantik. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mendapatkan omset besar lewat momen besar. Dalam bazar di kawasan gedung MPR DPR RI dijual aneka pernak-pernik, baju seperti batik dan songket, bahkan batu akik. Kualitas barang pun sangat bagus. Baju dan aksesoris ini biasa dipakai oleh anggota parlemen. Maka tak heran jika harga yang ditawarkan cukup mahal karena diperuntukkan untuk segmentasi menengah ke atas. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang pengunjung yang sedang melihat-lihat bazar, ia mengapresiasi bazar karena dapat memberikan hiburan serta dapat memperkenalkan produk dalam negeri. Bagus sekali, selain bisa memasarkan hasil-hasil asli dari produk dalam negeri, juga masyarakat yang datang ke gedung DPR ini bisa berkunjung sekalian berbelanja. Namun, para pengunjung menyarankan dalam bazar untuk harga agar bisa dijangkau kalangan menengah ke bawah
di tahun-tahun berikutnya. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Ingin mengabadikan momen terindah sebagai kado istimewa untuk keluarga, sahabat, kekasih, atau rekan Anda? Liputan Tim TVMU kali ini bisa dijadikan alternatif untuk Anda. Ya, lukisan foto atau lukis karikatur handmade yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat bisa dijadikan pilihan tepat untuk membuat momen indah Anda terlihat lebih unik. Dan inilah liputan selengkapnya untuk Anda. Buntut dari desakan masyarakat agar Presiden membuat Perpu dikabulkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Perpu Presiden ini kuat kemungkinan akan ditolak oleh DPR RI. Polemik disahkannya Undang-Undang Pilkada ditambah aksi walkout Demokrat membuat masyarakat pro Pilkada langsung meragukan kesungguhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mendukung Pilkada langsung. Demo terus berdatangan untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perpu Presiden. Namun Perpu Presiden ini kemungkinan akan ditolak oleh DPR RI mengingat komposisi di Parlemen Koalisi Merah Putih begitu solid. Hidayat Nur Wahid selaku anggota DPR RI yang baru disahkan menjelaskan hampir kuat kemungkinan Perpu DPR ditolak. Karena dari sisi rasionalitas Undang-Undang Pilkada bukan masalah genting dan mendesak. Meski banyak demo dan Koalisi Merah Putih di Parlemen mengungguli jumlah Koalisi Indonesia Hebat dan Demokrat. Saya hampir yakin bahwa DPR akan menolak Perpu dari Presiden. Mengapa? Karena sekali lagi dari sisi rasionalitas terkait dengan mendesak dan gentingan itu tidak ada yang genting dan mendesak. Nomor dua, dari sisi komposisi anggota DPR 2014-2019 itu kemarin Demokrat mempunyai 148 anggota. Sekarang hanya 61 pun satu belum dilantik kan Pak Dirwajik, jadi hanya 60. Jadi komposisi nanti keanggotaan di pihak Koalisi Merah Putih itu ada sekitar 291 anggota. Hidayat Nur Wahid juga mempersilahkan Presiden membuat Perpu untuk menunjukkan kesungguhannya ke masyarakat mendukung Pilkada langsung. Dalam waktu dekat setelah Ketua DPR RI terpilih, rencananya akan menggelar sidang menanggapi Perpu Presiden. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Polemik pasca pengesahan Undang-Undang Pilkada terus berlanjut. Setelah aksi walkout Partai Demokrat yang menjadi penentu hasil keputusan pada sidang paripurna kemarin. Kali ini, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga sebagai Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu itu kan keputusan politik ya, jadi SBY ini menggunakan celah politik untuk mengganti undang-undang pilkada yang telah disepakati paling tidak lewat voting oleh DPR gitu ya. Ini terobosan politik dari seorang SBY yang dia di mata rakyat itu sebagai biang kerok dari voting rancangan undang-undang pilkada kemarin yang BO dari Partai Demokrat. Nah, kemungkinannya ini tergantung bagaimana dia bisa meyakinkan kubu Koalisi Merah Putih yang kemarin mendukung pilkada DPRD, ya kan? Apabila kubu KMP itu menerima Perpu, artinya apa? Artinya kan pemilu itu dikembalikan ke pemilu langsung, ya. Gitu. Jadi undang-undang yang kemarin itu termaskulkan atau tergantikan oleh peraturan pemerintah. Pertanyaannya adalah begini. Apakah Perpu itu akan tetap dijalankan oleh Jokowi JK? Ya. Nah, ini juga hubungan yang sangat kredit. Meskipun saya yakin ketika Perpu itu ditetapkan, diputuskan, maka Jokowi JK yang memang partainya dan koalisi pendukung Jokowi JK itu setuju dengan pemilu langsung, itu tetap Jokowi akan meneruskannya gitu ya. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah apakah Koalisi Merah Putih itu akan menerima atau tidak. Kenapa? Koalisi Merah Putih di parlemen itu adalah koalisi yang kuat, solid sekarang ini.
paling tidak sampai sekarang itu sudah 3-0. Ya kan, pertama rancangan undang-undang pilkada dimenangkan oleh KMP, MD3 juga malah 4-0, MD3, terus pilkada DPRD, terus kemudian kemarin pemilihan susunan pimpinan DPR, dan yang terakhir adalah komisi. Ini dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Dan ke depan ini saya rasa untuk pemilihan di gubernur dan di bupati, kalau misalnya tetap pemilihan DPRD, maka itu akan disapu bersih oleh KMP. Karena KMP itu menguasai 33 provinsi, sedangkan 2 provinsi itu di bawah Koalisi Indonesia Hebat atau Jokowi JK tadi itu. Maka dalam konteks ke depan sebenarnya pemilu di luar DPRD itu akan semakin menguatkan ya KMP merajai panggung politik dan panggung pemerintahan tanah air. Maka ketika Perpu itu nanti diterima oleh KMP, itu juga menjadi blunder bagi KMP sendiri. Oh, ternyata ini ada kong kali kong, ada kompensasi transaksional, ada apa ini? Oh, mereka itu kemarin mendukung koalisi DPRD, kok sekarang mereka menyetujui Perpu. Artinya apa? Bangunan argumentasi yang menolak ya pilkada langsung oleh KMP tadi itu runtuh. Artinya apa? Ini ada apa ini? Ya kan? Ada konsesi apa Demokrat dengan KMP? Meskipun dalam politik itu sesuatu yang mungkin gitu ya. Dalam politik perubahan itu sesuatu yang cair, yang fluid gitu. Jadi bisa saja nanti KMP itu akan mengubah pandangan politiknya demi Demokrat bersatu dengan KMP untuk menghadapi tadi itu Koalisi Indonesia Hebat. Artinya begini, itu kan terkait dengan peta politik di parlemen ya kan. Selama ini KMP tadi itu kan solid ya, selama ini solid, maka ketika KMP itu tetap pada pemilu DPRD, maka kemungkinan Perpu itu akan ditolak. Tapi kalau KMP itu berubah pikiran ya dengan tadi itu, dengan alasan-alasan konsesi politik dan sebagainya dengan Demokrat, maka Perpu itu akan diterima oleh parlemen. Itu kan, apalagi Koalisi Indonesia Hebat sejak awal itu mendukung pemilu langsung gitu loh. Jadi kan ini ada politik dua kaki yang dimainkan oleh Pak SBY. Kalau yang pertama dia mendukung KMP, tapi dalam konteks pemilu langsung ataupun DPRD dia mendukung pemilu langsung tadi. Itulah Pak SBY, itulah Demokrat. Jadi memainkan kartu dua gitu ya. Yang satu ke KMP, yang satu ke Indonesia Hebat. Terkait ya itu jadi ke depan ini kita tinggal menunggu apakah Perpu itu disetujui parlemen atau tidak. Kalau memang disetujui maka pilkada tetap langsung, kalau tidak ya pilkada sesuai dengan voting kemarin, jadi pilkada DPRD. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Yusrina Nurul Anggraini dan kru TV-mu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.